sifatkan kepadaku bagaimana orang-orang di Tarim. Beliau menjawab, kalau saya jujur lebih mirip malaikat daripada manusia. Lebih mirip malaikat daripada manusia. Bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang-orang Tarim ya seperti malaikat daripada manusia. Kok bisa, teman-teman? Dan yang percaya, apakah masih ada orang seperti malaikat? Emang iya. Nasihatnya luar biasa tidak? Dalam rangka untuk mengagungkan tempat asal mereka, harus seperti ini. Orang Tarim sifatnya seperti malaikat. Mentang-mentang mereka keturunan Tarim, teman-teman. Kakek moyang mereka dari Tarim. Jadi, mereka harus mengagung-agungkan Tarim apapun caranya, bagaimanapun caranya. Termasuk ngibul seperti ini. Apakah ini satu-satunya? Oh, tidak. Tidak, teman-teman. Indonesia milik Aulia Tarim juga bukan satu-satunya. Ini juga bukan satu-satunya. Bahkan mereka berani menyatakan bahwa Indonesia ini tak akan kenal Islam, melainkan dari orang-orang Tarim. Maka, berikanlah apapun yang terbaik dari kalian, maka berikanlah apapun yang terbaik dari kalian kepada mereka orang-orang Tarim. Dalam tanda kutip atau tanda kurung, habaib. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Maka belilah persembahkanlah sesuatu kepada Yaman, sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum. Oh. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Penjual agama. Nah, orang-orang semacam mereka itu sebenarnya tak tahu malu, teman-teman. Tak tahu malu. Yang pertama, menyamakan diri mereka dengan malaikat, yang dimana malaikat tidak punya hawa nafsu. Terus malaikat yang mana yang mereka maksud? Malaikat Rokib, Atid, malaikat Mungkar Nakir, malaikat Jibril, malaikat Israel, atau Israfil. Tak sedikit pun, tidak ada yang bisa menyamai malaikat. Karena malaikat punya tugas yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tak pernah protes. Sedangkan orang-orang Tarim banyak yang protes. Apa saja termasuknya? Di Indonesia yang mengomandoi demo-demo besar sampai-sampai bakar-bakaran, rusak-rusak fasilitas umum, provokasi sana-sini. Habib. Kalau menurut saya sih ini sudah nggak sesuai dengan, nah itu coba. Oke. Itu sambil ngebukin. Ini Sudah nggak gambar sesuai lah terkini dari para tuntunan kiai yang ikut demo, tuntunan para ustadz yang ikut demo, menurut saya sudah bukan ini. Ini adalah situasi di Istana Merdeka Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kepolisian mencoba memukul mundur atau menertibkan para pendemo yang sudah memasuki waktunya habis. Sesuai aturan, waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat adalah waktu terakhir demonstrasi. Kita lihat apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ajaran Habib, bahar semit, orasi sana-sini, teriak-teriak anjing bangsat biadab, itu malaikat. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Malaikat pencabut nyawa pun tidak pernah mengucapkan kalimat seperti itu. Terus malaikat apa yang dimaksud? Penipu memang. Jadi tidak salah kalau kita menjuluki para habaib ini sebagai penipu. Karena memang ceramah-ceramahnya kalau tidak ngibul, ya nipu seperti ini. Dan yang aneh itu ya jemaahnya percaya kepada para penipu semacam mereka ini. Beberapa kali kita ingatkan betapa bahayanya ajaran Habib, betapa nipunya ajaran Habib. Tapi masih saja ada segelintir netizen komentar nyeletuk di bawah video-video saya yang dimana mereka masih membela mati-matian para habaib. Apalagi di Instagram, di TikTok, mereka banyak malah. Tapi kalau di YouTube, rata-rata orang yang mau menyempatkan diri nonton di YouTube karena video panjang bisa gampang mereka tonton. Banyak yang tercerahkan orang yang di YouTube, terutama subscriber Harry Pras. Ketika Harry Pras bikin konten dan banyak yang nonton, sampai ratusan 1 juta penonton, kita baca komentarnya, mayoritas semuanya sudah cerdas dan waras, lepas dari ajaran halu ngibul, nipu-nipu daripada habaib. 80%, kenapa 20%-nya? Mereka masih banyak. Para kibin Habib yang hadir komentar di video saya juga ada. 20% cuma, tapi 80% yang sudah mulai waras. Karena apa? Mereka sadar bahwa ajaran Habib sudah sangat banyak nipunya. Ya, apalagi ini, mirip seperti malaikat, endulmu itu malaikat. Kalau mau nipu orang, jangan kelewatan. Lupa, karena memang mereka suka berlebihan. Mereka memang suka berlebihan. Jangankan kepada klannya sendiri, kepada penipu saja, yang jelas-jelas banyak nipu orang seperti Rizik Syihab, diagung-agungkan sama Bapak Rizik Syihab itu. Tumben Habib Bahar disetel sama panitia. Takbir! Takbir!
Sengaja saya minta begitu. Selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah. Habib Bahar itu, cuma jualan obat. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar, bagus tidak? Cakep tidak? Nasihatnya luar biasa tidak? Kurang bobrok apa lagi? Kurang bobrok bagaimana lagi ini? Tapi namanya Indonesia, teman-teman. Jadi kita memang harus kerja keras di dalam mengingatkan orang. Tapi kalau di Arab Saudi, di Amerika, di Jepang, di berbagai macam negara, para habaib, bahkan di Tarim sendiri pun, para habaib banyak yang nggak laku. My friend, what's your name? Ibrahim Ghazali. Where you from? Yemen. Do you know Ba'alwi? Yes, I do. There's like Habib, they call it Habib in Indonesia. Everything they practice is bullshit. They said their blood, their nasab coming from the Prophet Muhammad. That's true? No. Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Ya Latif, 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 Ya Latif. Mengikuti amalannya Mugaddam Sani, Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun. Umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat. Habib Umar Al-Muhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali nafas bisa membaca Subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca Ya Latif satu nafas 7000 kali. Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh 60 kali dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Setiap satu rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Di Tarim pun banyak yang nggak laku Habib ini. Lakunya di mana? Di Indonesia. Sampai-sampai mereka ngeklaim Indonesia milik Aulia Tarim. Dengan cara apa? Bikin haul-haul meriah dengan menamai haul itu sebagai suatu daerah di Indonesia. Haul Solo, haul Gresik, haul Pekalongan, haul Petamburan. Nanti ada haul Petamburan. Terus haul Malang, haul Surabaya, haul Jakarta. Pokoknya semua akan mereka namai untuk apa? Mengingat para habaib yang sudah mati. Tujuannya apa? Visi misinya apa? Untuk ngeklaim Indonesia milik mereka. Penjajahan secara spiritual. Nah, itulah yang dilakukan oleh para habaib. Dan ini sangat mengerikan, teman-teman, yang dimana banyak orang yang sejatinya tergila-gila dengan ajaran konyol-konyol Habib. Mereka tidak lagi memikirkan bagaimana untuk menjadikan diri mereka lebih cerdas daripada sebelumnya, karena mereka masih mau dibodoh-bodohi oleh ajaran Habib. Dan mereka ikut bodoh. Dan mereka ikut nipu sebagaimana Habibnya nipu. Dan nipunya tidak tanggung-tanggung. Para kibin juga berani dan mau sukarela nipu diri mereka sendiri. Jangankan orang lain, diri mereka sendiri saja mereka tipu. Kita paparkan kebobrokan daripada habaib. Yang mereka lakukan menutupi kebobrokan para habaib dan menyanjung-nyanjungnya dengan cara apa? Nipu diri mereka sendiri. Oh, Habib kami luar biasa. Sama dengan Rizik Syihab. Sudah tahu mungkin tahu kalau muridnya itu jago nipu. Masih dibela kalau muridnya itu bisa baca kitab dan apa? Bisa memberikan nasihat agama. Luar biasa katanya. Jadi pantas memang orang seperti Rizik Syihab atau siapapun Habib-Habib yang muja-muji Bar Smith, mereka gerombolan penipu. Karena apa? Membela si penipu.